seperti itu. Misalnya dia bobotnya, gemuknya, misalnya ketika mati itu berapa? 60 kilogram. Apakah ketika dibangkitkan nanti juga 60 kilogram bobotnya? Apakah kalau hidungnya pesek, nanti ketika dikembalikan lagi jasadnya, hidungnya tetap pesek misalnya? Atau kalau misalnya kulitnya itu berwarna putih, kuning, apakah nanti ketika dikembalikan jasadnya itu tetap seperti itu atau berubah? Ini karena kan jasadnya sudah nggak ada, kemudian dikembalikan lagi. Nah, maka di sini qaulani, ada dua pendapat di antara para ulama Asy'ariyah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagian mengatakan dikembalikan seperti sedia kala. Sifat-sifat dari jisim kita, kalau jisimnya sudah pasti dikembalikan seperti sedia kala. Tapi apakah sifat-sifatnya itu dikembalikan juga? Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ajbudz dhanab karruhi lakin sahaha al-muzani lil bila wa waddaha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu faqlub lima qad lakhasu wa la takhud firruhi idma warada nasun ani syari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi wala aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fadhuran ma fassaru su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kabathil hashri wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi mahdaini lakin dhal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa wa fi i'adatil arad qawlani wa rujjihat i'adatul a'yani wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan, menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya bisa hadir dalam majelis ilmu seperti biasa setiap pagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama terhadap kita, khususnya dalam ilmu akidah yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi i'adatil 'arad qawlani wa rujjihat i'adatul a'yani wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Wa fi i'adatil 'arad lan iku ing dalem den balekakene sifat jisim qaulani utawi ana rong pendapat. Warujihat lan den unggulaken apa i'adatul a'yani den balekakene sifat jisim. Wa fi zaman a'yan maksudnya a'yaniha. Jadi den balekakene sifat jisime wong kang wis tetep ing dalem donya. Wa fi zamani lan iku ing dalem den balekakene zaman qaulani utawi pendapat loro. Wal hisabu lan utawi hisab iku haqqun hak nyata anane wa ma fi haqqi wa ma lan ora ana iku ing dalem perkara kang hak kang wis tetep anane irtiyabun utawi keragu-raguan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih sedikit melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang i'adatul jasad, dikembalikannya jasad manusia sebelum mereka dikeluarkan dari dalam kuburnya atau yang disebut dengan al-ba'tsu. Telah kita sampaikan bahwa dikembalikannya jasad yang telah hancur dimakan oleh tanah sebelum mereka dikeluarkan dari dalam kuburnya adalah sesuatu yang pasti, yang wajib kita untuk mengimani tentang hal itu. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana i'adatul jasad ini. Sebagian mengatakan bahwa i'adatul jasad ini dari tidak ada. Memang jasadnya sudah hancur, tidak ada sama sekali, kemudian Allah mengembalikannya kembali seperti sedia kala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dikembalikannya jasad ini adalah dari jasad-jasad yang terpisah-pisah yang bertebaran. Dan kemudian dikumpulkan kembali seperti sehingga menjadi jasad seperti sedia kala sebelum dia meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa fi i'adatil 'arad qaulani wa rujihat i'adatul a'yani. Tentang dikembalikannya sifat jisim, maka di sini ada dua pendapat. Sifat jisim itu adalah sifat-sifat jisim kita ketika kita di dunia ini, setelah nanti dibangkitkan atau dikembalikan jasadnya setelah jasad ini rusak, apakah sifat-sifat jisimnya itu tetap seperti semula ketika di dunia atau berbeda? Misalnya sifat-sifat jisim itu ukurannya. Ketika mati dia misalnya tingginya itu 1,5 meter, apakah ketika nanti dikembalikan tingginya juga seperti itu?
misalnya dia bobotnya, gemuknya, misalnya ketika mati itu berapa? 60 kilogram. Apakah ketika dibangkitkan nanti juga 60 kilogram bobotnya? Apakah kalau hidungnya pesek, nanti ketika dikembalikan lagi jasadnya, hidungnya tetap pesek misalnya? Atau kalau misalnya kulitnya itu berwarna putih, kuning, apakah nanti ketika dikembalikan jasadnya itu tetap seperti itu atau berubah? Ini karena kan jasadnya sudah nggak ada, kemudian dikembalikan lagi. Nah, maka di sini qaulani, ada dua pendapat di antara para ulama Asy'ariyah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagian mengatakan dikembalikan seperti sedia kala. Sifat-sifat dari jisim kita, kalau jisimnya sudah pasti dikembalikan seperti sedia kala. Tapi apakah sifat-sifatnya itu dikembalikan juga? Menurut pendapat yang pertama, ya, dikembalikan seperti sedia kala ketika dia hidup di dunia. Jadi nggak berubah dari sisi warna kulitnya, bentuknya, kemudian bobotnya, misalnya rambutnya, tangannya seperti apa, semuanya seperti yang ada ketika dia hidup di dunia. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan enggak dikembalikan seperti sedia kala, tetapi jasadnya kembali seperti biasa, tetapi sifat-sifatnya enggak seperti ketika seseorang itu hidup di dunia. Tetapi warujihat i'adatul a'yani, yang dirojihkan, pendapat yang diunggulkan dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan i'adatul a'yan. Maksudnya i'adatul a'rad bi'a'yaniha. Artinya sifat-sifat benda itu dikembalikan seperti sifat-sifat dia sebelum dia meninggal dunia. Itu pendapat yang unggul seperti itu. Nah, pendapat yang unggul seperti itu. Jadi memang persis dikembalikan persis seperti sedia kala. Baik itu dari sisi bentuknya, warna kulitnya, ukurannya, semuanya sama seperti sedia kala sebelum dia meninggal dunia ketika dia hidup di dunia. Ini qaul atau pendapat yang rajih, pendapat yang unggul. Kemudian wafiz zaman qaulani, tentang zaman ini ada dua pendapat, karena kalau zaman ini adalah bagian dari sifat jisim, sifat benda. Sifat makhluk itu kan yajri alaihi zaman, berlaku baginya zaman. Kalau tadi dikatakan arad, zaman itu bagian dari arad, kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah zaman yang merupakan bagian dari arad itu juga dikembalikan? Zaman ketika seseorang itu hidup, apakah itu juga dikembalikan? Nah, di sini juga ada qaulani, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dikembalikan, pendapat yang kedua mengatakan tidak dikembalikan seperti sedia kala. Karena zaman ini dia sudah lewat, zamannya sudah lewat, sehingga tetapi dari satu sisi zaman ini adalah bagian dari arad. Ketika dikatakan arad itu dikembalikan kembali seperti sedia kala, maka zaman termasuk di dalamnya menurut sebagian ulama. Hadirin rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang ada khilaf di antara para ulama terkait dengan i'adah, terkait dengan dikembalikannya jasad yang sudah hancur oleh tanah nanti pada hari kiamat. Yang disepakati, yang mujma' alaih berdasarkan juga pada nas Al-Quran dan hadis adalah bahwa jasad manusia akan dikembalikan seperti sedia kala. Bagaimana sifatnya? Ada khilaf. Bagaimana zaman? Ada khilaf di antara para ulama. Yang enggak ada khilaf dan enggak boleh kita untuk mengingkarinya, enggak boleh kita untuk mendustakannya adalah bahwa jasad manusia yang sudah hancur oleh tanah nanti pada hari kiamat akan dikembalikan seperti sedia kala, karena ada nas Al-Quran yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Sekarang kesalahan yang wajib untuk kita imani, yang itu sifatnya adalah sam'iyat, yang sifatnya adalah wajib kita imani karena ada dalil atau ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang adanya hal-hal itu. Atau kita katakan karena perkara-perkara ini wajib untuk kita imani adanya karena telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Allah telah mengkhabarkannya dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan adanya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena ini telah ada dalam Al-Quran dan hadis, kita wajib untuk meyakini tentang adanya sesuatu tersebut dan tidak boleh bagi kita untuk mendustakannya atau untuk mengingkarinya. Karena pengingkaran terhadap hal itu berarti pengingkaran terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap Al-Quran dan pendustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkara yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, akan ada pada hari kiamat, adalah hisab. Adanya hisab. Karena adanya hisab ini memang sudah ditetapkan, sudah disebutkan, sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya Allah adalah zat yang cepat dalam hisabnya. Artinya hisab itu ada. Hisab itu ada dan kita wajib untuk mempercayai adanya hisab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu apa? Hisab itu apa? Hisab itu adalah ardu a'malil ibadi alaihim yaumal qiyamah. Ardu a'malil ibadi alaihim yaumal qiyamah, yaitu diperlihatkannya atau ditampakkannya perbuatan-perbuatan hamba kepada mereka nanti pada hari kiamat. Itu namanya hisab. Seluruh hari di mana seluruh perbuatan kita akan diperlihatkan, itu yang disebut dengan hari hisab. Hisabnya itu adalah diperlihatkannya amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kepada seluruh manusia yang ada di mahsyar ketika itu. Karena hisab ini letaknya atau hisab ini dilakukan fil ardil mubaddalah, di bumi pengganti yang kemarin sudah kita bahas. Ada bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi baru, al-ardul mubaddalah, yang disebut dengan al-ardul mubaddalah. Di situ mahsyar, di situ juga hisab dilakukan. Ketika manusia dihisab, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghisab amal perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dihisab, manusia itu diberi buku catatan amal yang telah ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Diberi itu dulu. Jika dia orang yang beriman, ini sebelum hisab. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kanannya.
Dan apabila dia adalah orang yang kafir, maka dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang. Jadi bukan tangan kiri dari depan, dengan tangan kiri dari belakang lagi. Itu kalau orang kafir. Kalau orang mukmin, dia akan menerima buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid dengan tangan kanannya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Sedangkan orang-orang yang diberi kitabnya, artinya buku catatan amalnya dengan tangannya, dengan tangan kanannya, biyaminih, dengan tangan kanannya, artinya dia seorang mukmin menerima kitab dengan tangan, kitab amalnya, buku catatan amalnya dengan tangannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab nanti pada hari kiamat dengan hisab yang mudah. Artinya berarti apa? Pemberian buku catatan amal dulu, baru kemudian hisab. Nah, jika seseorang itu menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan mudah. Nah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan bergembira dengan hal ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sedangkan orang kafir yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, maka fasaufa yad'u thubura, dia akan teriak mengatakan, wah, celaka saya ini. Karena apa? Dia menerima buku catatan amalnya dari belakang punggungnya, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, setelah itu baru kemudian proses hisab. Jadi menerima buku catatan amal dulu, baru kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita katakan bahwa yang menghisab itu adalah Allah dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan para malaikat yang menghisabnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung yang menghisab manusia. Berbeda dengan proses kiamat lainnya, seperti misalnya Al-Mizan, nanti akan ada kita bahas, maka yang menimbang itu adalah malaikat. Nah, sedangkan hisab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghisab setiap manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab manusia itu dengan kalamnya yang azali abadi, yang tidak berpermulaan, dengan kalam yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. Nah, seperti yang kita yakini tentang kalam Allah, bahwa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat Allah yang azaliyah abadiyah, bukan bahasa, huruf, dan suara. Dan setiap manusia, apakah dia mukmin atau kafir, nanti ketika dihisab oleh Allah, semuanya diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, huruf, dan suara. Kalau di dunia ini yang pernah diperdengarkan kalam Allah itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, yang disebut dengan kalimullah. Orang yang pernah mendengar kalam Allah itu adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi nanti pada hari kiamat setiap orang, apakah dia mukmin atau kafir, semuanya akan diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Berbeda dengan ru'yatullah, melihat Allah. Kalau melihat Allah hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Sedangkan taklimullah, mendengar kalam Allah, maka itu semua orang akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan bahasa, huruf dan suara. Karena kalau ru'yatullah ini adalah nikmah, a'zamun ni'am, ni'amil jannah, kenikmatan yang paling besar di dalam surga bagi orang-orang mukmin. Sedangkan ru'yatullah, keadaan orang yang mendengar kalam Allah nanti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau dia orang mukmin, ketika dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bergembira, dia senang, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa takut ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang mukmin dia memiliki pahala. Orang-orang mukmin dia memiliki kebaikan-kebaikan. Dia bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Maka ketika dia mendengar kalam Allah, mempertanyakan apa yang telah dilakukannya dengan nikmat yang telah Allah berikan di dunia, dia enggak takut. Dia tidak takut, dia gembira dengan hal itu. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, ketika mereka mendengar kalam Allah, mereka bukan gembira, tetapi mereka justru ketakutan. Ketakutan yang luar biasa, sehingga dikatakan hampir-hampir mereka itu mati karena mendengar kalam Allah itu, tetapi mereka enggak mati. Karena di akhirat manusia sudah tidak akan mati lagi. Mereka takutnya bukan main mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada dia, nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat harta, kenikmatan di dunia, tetapi dia tidak memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa sangat takut. Sekadar pendekatan. Kalau misalnya kamu memiliki kesalahan, kemudian kamu dipanggil oleh kiai, takut atau tidak? Pasti akan takut. Ini mau diapakan saya nih? Jantungnya akan berdebar-debar. Jangan-jangan saya akan dihukum, jangan-jangan saya akan dipukul, jangan-jangan saya akan di ini dan itu. Tidak menentu hatinya ketika dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukannya. Tetapi bagi seseorang yang dia nggak memiliki kesalahan sama sekali, dia sudah taat terhadap peraturan, nggak ada pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian dia dipanggil oleh kiai misalnya, maka dia hatinya pasti akan gembira. Nanti saya akan mendapatkan hadiah mungkin dan sebagainya. Ini namanya ini perbandingan. Perbandingan saja sekedar agar kita memahamkan bahwa ketika nanti manusia dihisab pada hari kiamat, jika dia adalah seorang mukmin, apalagi dia mukmin yang bertakwa, maka ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gembira, tidak akan ada kesedihan, kegalauan, ketakutan, enggak ada. Tetapi bagi mereka yang kafir atau sebagian mereka yang pelaku dosa besar, mereka akan ketakutan ketika diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan memahami kalam Allah yang bukan bahasa huruf dan suara, memahami tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, untuk apa mereka memanfaatkannya. Apakah mereka mensyukurinya dengan melakukan atau menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, atau justru mereka mengkufuri nikmat-nikmat itu dengan menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Artinya dalam satu jalur dia hasan, dalam jalur yang lain dia sahih, hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala." Ada beberapa riwayat di sini ya. An umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Bahwa kedua telapak kaki seorang hamba nanti tidak akan bergeser pada hari kiamat, artinya pada waktu dihisab itu, sampai dia ditanya tentang beberapa hal. Dalam riwayat yang lain, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Kita pergunakan apa umur kita ini? Sepanjang kita, kalau kita misalnya umurnya 80 tahun, umur 80 tahun ini kita gunakan untuk apa? Itu akan ditanyakan untuk kita. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah dibocorkan ya. Artinya kita sudah, kalau ibaratnya ujian, pertanyaannya sudah diberitahukan. Kalian nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang ini pertanyaannya. Nah, tapi nanti nggak semuanya orang siap. Meskipun pertanyaannya sudah diberitahukan, tetapi tidak semua orang itu siap. Termasuk pertanyaan kubur itu juga sudah diberitahukan. Nanti di dalam kubur akan ditanya malaikat Munkar Nakir, pertanyaannya ini. Jika dia tidak bisa menjawabnya, akan dipalu kepalanya, hancur lebur jasadnya karena pukulan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya ini, bisa selamat, nggak bisa akan diazab. Tapi juga meskipun sudah diberitahukan, banyak orang yang kemudian mungkin kurang percaya terhadap hal itu, sehingga dia tidak bersiap-siap, tidak menyiapkan jawabannya. Demikian juga dalam hisab, kita akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikhabarkan pertanyaan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apabila kita bisa menjawabnya dengan baik, bisa mempertanggungjawabkannya, kita akan selamat. Tetapi jika tidak, maka azab neraka akan menanti. Maka orang yang berakal ketika sudah mengetahui ini pertanyaannya adalah ini, maka dia akan mempersiapkannya. Seperti ujian, kalian sedang ujian sekarang misalnya sudah diberikan
daftar pertanyaan atau kisi-kisi soalnya. Ini nanti yang akan keluar. Ternyata dia belajar yang lain. Sudah diberitahu ini, dia malah belajar yang lain. Bisa nggak dia menjawabnya dalam ujian? Nggak akan bisa. Ini sudah diberikan soal-soalnya. Nanti ketika kita dihisab akan ditanya tentang ini. Yang pertama, kita akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa umur kita pergunakan? Kita isi apa kehidupan kita? Umur kita ini kita isi dengan apa? Seandainya umur kita itu 80 tahun, selama 80 tahun itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, atau untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti yang harus dipersiapkan jawabannya apa? Jawabannya kita harus gunakan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ditanya nanti, untuk apa umurmu kamu manfaatkan, kamu pergunakan, kita jawab untuk ibadah kepada Allah. Selesai. Nah, berarti kita sudah bisa mempertanggungjawabkan satu hal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur ini adalah nikmat. Umur adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat umur, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memanfaatkannya atau tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu mereka yang akan beruntung. Orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat umur tersebut. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya. Dalam hal apa dia amalkan? Apakah dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya? Ini bagi orang yang berilmu. Bagi orang yang sudah belajar ilmu agama, maka akan ditanya tentang apakah ilmu yang sudah dipelajarinya itu diamalkan atau tidak. Kalau orang yang tidak berilmu, yang dia tidak pernah belajar ilmu agama, maka dia kena dua kali. Dia kena dua kali. Dia akan kena satu karena dia tidak belajar ilmu agama, padahal belajar ilmu agama yang pokok itu hukumnya fardu ain, dia akan kena di sini. Yang kedua, sudah dipastikan dia kena tidak mengamalkan ilmu. Karena orang yang tidak punya ilmu pasti tidak mengamalkan ilmunya. Apa yang diamalkan? Wong ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada. Orang yang nggak punya ilmu tidak akan mungkin dia mengamalkan ilmunya. Tetapi bagi orang yang berilmu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia mengamalkan ilmunya dan kemungkinan dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghisab manusia akan bertanya tentang ini. Apakah kita itu mengamalkan ilmu yang kita miliki apa enggak? Jika kita telah mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Jika tidak kita mengamalkannya, maka azab akan menanti kita. Kita akan terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bukan sekedar hanya untuk dimiliki, hanya dipamerkan, sekedar hanya untuk dibangga-banggakan. Tetapi ilmu yang kita miliki ini adalah untuk diamalkan. Jika kita sudah tahu wudhu yang benar, maka berwudhulah dengan wudhu yang benar sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jika kita sudah mengetahui ilmu tentang sholat, maka sholatlah berdasarkan ilmu yang kita miliki. Jika kita sudah tahu bahwa ini hukum misalnya ikhlas itu hukumnya wajib, maka ikhlaslah dalam beramal. Jika kita tahu bahwa misalnya hasad atau hiqad atau kibar itu haram, maka tinggalkanlah. Ini namanya ilmu yang diamalkan.
Tetapi jika seseorang sudah tahu ikhlas dalam beramal itu wajib, tetapi dia tetap riya, itu namanya tidak mengamalkan ilmu. Dia sudah tahu bahwa misalnya kibar, ada sombong itu haram, tetapi dia tetap ada kesombongan dalam hatinya. Itu namanya tidak mengamalkan ilmunya. Jadi yang kedua, nanti pada hari kiamat kita akan memahami dari kalam Allah bahwa Allah bertanya kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, apakah kita amalkan atau tidak kita amalkan. Bagi mereka yang bodoh, yang tidak berilmu agama, tidak pernah belajar ilmu agama, dia akan tersandung dua kali. Pertama, dia tidak belajar ilmu agama. Yang kedua, dia tidak akan mengamalkan ilmu agama. Karena itulah dikatakan bahwa orang yang berilmu tetap lebih baik daripada orang yang bodoh, bagaimanapun keadaannya. Meskipun orang yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmunya, tetapi dia tetap lebih baik daripada orang yang bodoh. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena sebagian orang ada yang beranggapan lebih baik bodoh daripada pintar, alim tetapi tidak mau mengamalkannya. Enggak. Karena di akhirat nanti orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, dia akan kena satu. Dari sisi bahwa dia sudah belajar ilmu agama, dia akan selamat di sini. Tetapi dari sisi dia tidak mengamalkan ilmu agama yang dipelajarinya, dia akan kena masalah di yang kedua. Tetapi bagi orang yang bodoh, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dia kena di yang pertama, kena yang kedua. Dia wajib untuk belajar ilmu agama, tetapi dia tidak belajar ilmu agama, dia kena ancaman azab di sini. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu agama, karena dia nggak punya ilmu agama, dia akan kena juga di yang kedua. Nah, karena itu tetap orang yang berilmu akan lebih baik daripada yang tidak berilmu, tetapi yang utama yang selamat, orang yang selamat adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Itu yang selamat. Mereka yang bodoh terhadap ilmu agama tidak akan selamat. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya juga tidak akan selamat. Yang selamat adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab amal yang kita lakukan ketika di dunia. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu kita peroleh dari mana? Apakah dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram? Apakah harta yang kita miliki itu kita peroleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Itu akan dipertanyakan kepada kita. Kemudian setelah itu juga ditanya, untuk apa harta yang kita miliki itu dibelanjakan? Jika kita memperoleh harta kekayaan itu berasal dari perkara yang halal, apakah kemudian juga ditasarrufkan, dibelanjakan untuk sesuatu yang halal atau untuk sesuatu yang haram? Karena di sini kemungkinannya besar. Pertama dia dapat haram, tetapi kemudian digunakan untuk yang halal ataupun yang haram. Tetapi kalau sesuatu yang halal, yang haram kemudian digunakan untuk yang halal, itu nanti juga tidak akan berfaedah bagi dia. Misalnya ada seseorang dia bermain judi, kemudian hasilnya untuk membangun masjid, nggak akan bermanfaat bagi orang seperti itu. Atau sebagian mereka bekerja secara halal. Dia bekerja secara halal, dia bekerja di sawah misalnya,
banting tulang, kemudian dia mendapatkan hasil panen dari bekerja itu. Nah, setelah itu ternyata hasilnya digunakan untuk beli minuman keras dan untuk diminum misalnya. Ini namanya dia mendapatkannya dari yang halal tetapi digunakan untuk yang haram. Ada yang mendapatkannya dari yang halal kemudian dibelanjakan untuk yang halal juga. Nah, ini kemungkinan sehingga nanti pada waktu kita ini dihisab, kita akan ditanya dari mana harta yang kamu miliki berasal, dari yang haram atau halal. Kemudian untuk apa kita belanjakan harta yang kita miliki itu, kita belanjakan untuk sesuatu yang halal atau untuk yang haram. Akan ditanya nanti pada hari kiamat. Yang ketiga. Yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah. Tentang jisimnya. Digunakan untuk apa? Jisim yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberikan mata kepada kita. Untuk apa mata ini dipakai? Apakah melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal? Allah memberikan telinga kepada kita. Apakah telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan yang halal atau untuk mendengarkan yang haram? Allah memberikan lisan kepada kita. Apakah lisan ini kita gunakan untuk berbicara yang halal atau berbicara yang haram? Dan begitu seterusnya, dari jasad yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah dan ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah. Nah, 4 hal ini akan ditanyakan ketika kita dihisab nanti pada hari kiamat. Karena itulah maka orang yang cerdas, orang yang berpikir, maka akan menyiapkan ini semuanya. Bagaimana nanti agar saya bisa menjawab 4 pertanyaan ini dengan benar. Dengan benar artinya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus gunakan umur kita untuk hal-hal yang baik, yang ketaatan kepada Allah. Berarti kita harus belajar ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Berarti kita harus mencari rizki yang halal dan kemudian kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Berarti kita harus manfaatkan seluruh anggota badan kita ini untuk beribadah kepada Allah dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah disimpulkan, mudah. Cuman dalam prakteknya, dalam pengamalannya ya sulit. Sulit karena kita ini pada diri kita ada hawa nafsu. Ada setan juga yang selalu membisiki, yang selalu menggoda kita, ingin menjerumuskan kita. Sehingga terkadang kita punya ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya. Terkadang kita tahu bahwa umur ini harus dimanfaatkannya dalam ketaatan, tetapi kita justru menggunakannya dalam kemaksiatan. Terkadang kita tahu bahwa harta yang kita miliki haruslah dari cara yang halal, tetapi terkadang karena nafsu ingin memiliki harta kekayaan yang melimpah, dia kemudian segala cara ditempuh termasuk yang haram demi untuk mendapatkan harta dan seterusnya. Nah, karena itu kita harus sadar dan kita harus berhati-hati, karena kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab dan akan diperlihatkan kepada seluruh manusia yang ada pada saat itu. Semua yang kita lakukan akan dibuka dan ditampakkan kepada seluruh manusia. Itu yang disebut dengan al-hisab.
Nah, karena itu hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan manusia maupun tidak di hadapan manusia. Karena itu adalah sesuatu yang nanti mungkin di dunia ini nggak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kita. Tetapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluruhnya dan akan dipertontonkan, diperlihatkan kepada seluruh manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab ini Allah Subhanahu wa taala yang menghisab manusia. Dan dengan memperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi, dan kita akan memahaminya beberapa hal yang tadi sudah kita sebutkan. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung menghisab manusia dengan kalamnya yang azali dan abadi adalah firman Allah, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, artinya semuanya, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Allah akan memperdengarkan kalamnya kepada dia. Sayukallimuhu artinya Allah akan memperdengarkan kalamnya kepada dia nanti pada hari kiamat. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara dia dan di antara Allah turjuman yang menerjemahkan. Artinya langsung seseorang diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Karena tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang cepat dalam menghisab. Dalam ayat yang lain disebutkan wa huwa asra'ul hasibin, dan dia Allah adalah zat yang paling cepat hisabnya. Sementara yang dihisab nanti pada hari kiamat itu bukan hanya perbuatan zahir kita, tetapi perbuatan zahir, setiap perbuatan zahir sejak kita baligh sampai dengan kita meninggal akan dihisab. Demikian juga setiap ucapan yang keluar dari lisan kita akan dihisab. Demikian juga perbuatan hati yang berubah setiap saat, yang berubah setiap detik, itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dihisab bukan hanya manusia zaman ini, tetapi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti, semuanya akan dihisab. Berapa miliar atau berapa triliun manusia yang akan dihisab, yang dihisab ucapannya, perbuatan hatinya, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dari Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia biasa juga akan dihisab. Jin juga akan dihisab yang jumlahnya juga lebih banyak dari jumlah manusia, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghisab manusia dengan kalam yang berupa bahasa, huruf dan suara, maka akan membutuhkan waktu yang lama sekali, bisa jutaan tahun baru selesai. Jika menggunakan bahasa, huruf dan suara, tetapi kalam Allah bukan bahasa, huruf dan suara, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menghisab manusia itu
asra'ul hasibin. Allah adalah zat yang paling cepat dalam menghisab manusia karena Allah menghisabnya dengan kalam yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.